Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar perpajakan terkait pajak rokok. Hal yang melatar belakangi kebijakan pajak rokok itu ialah satu, perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok. Karena sebelumnya daerah yang mendapatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau saja. Yang kedua yaitu perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, perlunya penerapan piggy bank tax atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan. Yang keempat yaitu perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia. Meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara ASEAN. Terdapat perbedaan antara pajak rokok dan cukai rokok. Pajak rokok dapat diartikan sebagai pungutan atas cukai yang dipungut pemerintah yang pembebanannya kepada produsen rokok. Sementara cukai rokok adalah pungutan terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun yang pembebanannya kepada perokok. Untuk memahami lebih mudah perbedaan antara pajak rokok dan cukai rokok ini, saya akan memberikan ilustrasi. Jika misalkan harga jual eceran rokok dipatok 1.000 per batang, maka penghitungan cukainya ialah 40% dikali 1.000 sebanyakan Rp400. Sementara pajak rokoknya itu 10% dikali 400, sehingga pajak rokoknya sebesar Rp40. Untuk objek pajak rokok ialah konsumsi rokok, kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, serta rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Untuk wajib pajaknya, yaitu pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Untuk subjek pajak rokok, yaitu konsumen rokok dengan tarif 10% dari cukai rokok. Tata cara pemungutan pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok disetor ke RKUD provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Untuk bagi hasil pajak rokok, hasil penerimaan pajak rokok itu diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 70%. Sementara untuk 30%-nya lagi itu diserahkan ke provinsi. Bagian kabupaten kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar kabupaten kota. Termarkir atau pengembalian sebagian dananya ke daerah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar pemungutannya yaitu peraturan daerah mengenai pajak rokok itu sendiri. Untuk implementasi pajak rokok, yang pertama itu ada pembayaran. Wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pindah cukai. Yang kedua itu ada pemungutan. Pemungutan pajak rokok oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Yang ketiga itu penyetoran. Penyetoran ke RKUD provinsi oleh pengguna anggaran pajak rokok. Yang keempat yaitu penganggaran dan transfer bagi hasil dilakukan oleh provinsi ke kabupaten kota. Yang kelima yaitu pelaporan dan monitoring evaluasi. Pelaporan dan monitoring evaluasi penggunaan pajak rokok oleh provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk dasar hukum pajak rokok itu sendiri, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam proses pemungutan dan penyetoran itu memiliki dasar hukum juga. Yang pertama yaitu UU APBN tentang penetapan target pendapatan cukai hasil tembakau atau CHT. Yang kedua itu PMK nomor 115, PMK nomor 7 tahun 2013, PMK nomor 102, PMK nomor 7 tahun 2015, PMK nomor 41, PMK nomor 7 tahun 2016, PMK nomor 11, PMK nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Yang ketiga yaitu PMK nomor 277, PMK nomor 5 tahun 2014 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Dalam penggunaan pelayanan kesehatan itu juga terdapat dasar hukum, yaitu Permenkes nomor 40 tahun 2016 yang diganti dengan Permenkes nomor 53 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pemungutan pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%. Besaran pajak rokok terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak rokok. Wajib pajak menghitung sendiri pajak rokok melalui Surat Pemberitahuan Pajak Rokok atau SPPR. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai atau KPBC bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak rokok, KPBC tidak melayani permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Dalam pemungutan pajak rokok, itu diatur dalam Pasal 27 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemungutan pajak rokok diatur dalam PMK 115, PMK 07 2013, terakhir dengan PMK 11, PMK 07 tahun 2017. Proses pemungutan pajak rokok dibuat sejalan atau linear dengan proses pemungutan cukai. Dokumen dasar pemungutan pajak rokok adalah Surat Pemberitahuan Pajak Rokok atau SPPR atau PR-1. Dokumen pembayaran adalah Surat Setoran Bukan Pajak atau SSBP. Pengajuan SPPR bersamaan dengan pengajuan CK1. Pembayaran pajak rokok dengan SSBP bersamaan dengan pembayaran cukai dengan SSBCP. Dalam hal pajak rokok kurang dibayar, maka akan ditunda pelayanan pita cukai rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran pajak rokok untuk pembayaran cukai rokok secara tunai, atau akan tidak dilayani CK1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran pajak rokok untuk pembayaran cukai rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai. Dalam hal pajak rokok belum dilunasi, maka permohonan penyediaan pita cukai atau P3C untuk kebutuhan bulan berikutnya tidak dilayani. Upaya peningkatan penggunaan pajak rokok. Yang pertama yaitu peningkatan sosialisasi penggunaan pajak rokok di pusat dan daerah. Masih ada daerah yang belum memahami penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu peningkatan koordinasi di tingkat provinsi, serta provinsi dengan kabupaten atau kota di wilayahnya. Ada beberapa daerah yang belum menggunakan pajak rokok. Pajak rokok belum diterima kabupaten atau kota dan tidak dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Yang ketiga itu penguatan kebijakan atau regulasi dalam penggunaan pajak rokok, seperti PMK 41 PMK 07 tahun 2016, laporan bagi hasil sebagai syarat penyetoran, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 KUPD, dan Permendagri tentang penyusunan APBD. Dalam hal penggunaan pajak rokok, yang pertama, pajak rokok meskipun dihitung sesuai dengan jumlah penduduk, merupakan pajak atas konsumsi yang harus dikendalikan, sehingga sebagian penerimaannya digunakan untuk hal yang terkait pengendalian dan penanganan dampak, yaitu
Pelayanan kesehatan masyarakat baik akibat langsung atau tidak dari dampak negatif rokok. B. Penegakan hukum yang dilakukan dalam penerapan kawasan tanpa rokok dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal, daerah bekerjasama dengan DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menertibkan rokok ilegal, sehingga daerah juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian target penerimaan CHT dan pajak rokok. Produk dan konsumsi rokok selalu ditekan untuk turun, sehingga peningkatan penerimaan CHT dan pajak rokok relatif karena adanya kenaikan tarif cukai rokok. Kondisi ini berdampak pada banyak beredarnya rokok ilegal atau tanpa pita cukai resmi yang mengganggu pencapaian target penerimaan CHT dan pajak rokok, sehingga upaya penegakan hukum sangat dibutuhkan. Yang kedua, meskipun pemungutannya dilakukan di pusat, namun pajak rokok merupakan pajak daerah. Kepastian dana 100% sesuai realisasi penerimaan, sehingga pajak rokok digunakan untuk mendanai kegiatan, terutama kegiatan yang ditentukan sesuai kebutuhan daerah. Kegiatan Earmark dikelola oleh unit terkait sesuai kewenangannya. Kegiatan Earmark tidak tumpang tindih dengan sumber pendanaan lain. Penggunaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah apabila belum didanai dari APBN, DAK, dana dekon, dan tugas perbantuan, DBH CHT, bantuan operasional kesehatan, dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-masing daerah. Namun, pajak rokok dapat juga merupakan tambahan dana APBD untuk kesehatan atau bersifat on top. On top yang dimaksud yaitu tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini, sehingga perlu dibuatkan roadmap untuk kegiatan pelayanan kesehatan dari berbagai sumber pendanaan di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Mungkin sekian penjelasan dari saya.